Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ning Putusri Satyawati dari kelas 12 MIPA 5 absen 35. Di sini, saya akan membahas mengenai analisis artikel pada buku paket halaman 176. Sebelum saya menjawab unsur-unsur kebahasaan pada artikel 1 dan artikel 2, saya akan menjelaskan pengertian dari adverbia, konjungsi, dan kosakata terlebih dahulu. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba dan adjektiva yang bukan nomina. Contohnya yaitu mungkin, tidak, hanya, juga, kadang-kadang, akan, tetap, dan telah. Selanjutnya, konjungsi atau disebut juga sebagai kata penghubung adalah kata yang berfungsi menghubungkan dua kata, frasa, kalimat, maupun paragraf. Sebagai kata penghubung, konjungsi memiliki ciri khusus yakni tidak terdapat di akhir kalimat dan tidak selalu diikuti nomina atau kata benda. Contohnya yaitu tetapi, lain, dan, sedangkan, pertama, kedua, jika, maka, dan karena. Dan kosakata atau perbendaharaan kata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas unsur-unsur kebahasaan pada artikel 1 yang berjudul Perkembangan Seni Sastra dan Wayang pada Masa Hindu-Buddha. Contoh kalimat dari adverbia adalah 1. Mungkin karya sastra zaman itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. 2. Ternyata tidak sebanyak hasil seni sastra zaman kuno. 3. Di Bali, seni sastra zaman Madya hanya sedikit saja yang masih dijumpai. 4. Seperti hikayat, syair juga mengisahkan bermacam-macam hal. Kadang mana mengembara tanpa menghiraukan kehidupan duniawinya. Selanjutnya, contoh kalimat dari konjungsi adalah 1. Tetapi karena tidak seperti seni sastra zaman kuno yang tetap disimpan dengan baik. 2. Selain cerita asli Indonesia sendiri, sastrawan zaman Madya, dan seterusnya. 3. Di daerah Melayu, gancaran disebut hikayat dan tembang disebut syair. 4. Perbedaannya, hikayat ditulis dalam bentuk prosa, sedangkan syair ditulis dalam bentuk puisi. Dan selanjutnya, contoh kosakata yaitu madya, hikayat, tasawuf, babat, tembang, suluk, dan ledek. Selanjutnya, saya akan membahas unsur-unsur kebahasaan pada artikel 2 yang berjudul Mengenal lebih jauh tentang hati dan perannya. Contoh kalimat dari adverbia adalah pertama, artikel ini akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai hati dan bagaimana untuk menjaganya tetap sehat. 2. Seperti yang telah disinggung sebelumnya. 3. Tidak seperti kebanyakan organ, hati memiliki dua sumber utama darah. 4. Hati juga menyimpan tembaga dan melepaskannya saat dibutuhkan. Selanjutnya, contoh kalimat dari konjungsi adalah pertama, mengenal lebih jauh tentang hati dan perannya. Kedua, hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. 3. Pertama adalah vena portal yang membawa darah kaya nutrisi dari usus dan limpa menuju hati. 4. Kedua, arteri hepatik yang membawa darah beroksigen dari jantung. 5. Jika hati tidak cukup memproduksi empedu, maka faktor pembekuan hati tidak dapat diproduksi. 6. Karena hati bertanggung jawab untuk mencerna lemak, kelebihan lipid dapat membuatnya bekerja terlalu keras, dan seterusnya. Dan terakhir,
Contoh dari kosakata adalah detoksifikasi, sintesis protein, kelenjar, organ, bilirubin, kolesterol, hemoglobin, hormon, estrogen, aldosteron, dan fagosit. Komentar saya terhadap kedua artikel yaitu perbedaan dari dua artikel adalah segi tema. Artikel pertama bertema budaya dan artikel kedua bertema biologi, yaitu tentang organ hati. Jika dilihat dari adverbia dan konjungsi, ada banyak kesamaan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai analisis artikel pada buku paket halaman 176. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya tutup dengan terima kasih.